Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan jenis-jenis dari post processing pada 3D printing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fajar Bayu Haji Pratama. Saya berasal dari Teknologi Rekayasa Elektro Universitas Gadjah Mada. Yang pertama adalah support removal. Support removal atau yang lebih dikenal dengan penghapusan pendukung merupakan sebuah teknik dasar pada 3D printing yang bertujuan untuk melepaskan penyangga pada sebuah desain alat. Proses ini biasanya tidak memerlukan banyak usaha, kecuali jika penyangga di sudut sempit atau tempat yang sulit untuk dijangkau. Tergantung dari bahan apa yang dibuat, lalu penyangga bisa tidak larut ataupun larut. Masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Support removal ini memiliki kelebihan antara lain yaitu relatif mudah dilakukan. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak peralatan. Yang ketiga yaitu dukungan pelarut memberikan lebih banyak fleksibilitas desain. Lalu untuk kekurangan support removal ini, yang pertama adalah ketika melepaskan penyangga tersebut harus berhati-hati agar tidak meninggalkan bekas. Yang kedua, penumpang tidak meningkatkan penampilan atau properti suatu bagian. Lalu post processing yang kedua adalah sanding. Sanding atau yang lebih kita kenal dengan pengamplasan merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan atau post processing yang berfungsi untuk menghaluskan bagian-bagian tertentu yang memiliki permukaan yang kasar. Hal yang biasa terjadi setelah pencetakan adalah masih tersisanya gumpalan atau sisa pelepasan penyangga yang tentunya sangat mengganggu bentuk dari benda tersebut. Cara yang paling ideal untuk menghilangkan gumpalan tersebut adalah menggunakan teknik sanding atau mengamplasnya. Permukaan amplas juga bisa dipilih mulai dari amplas yang gradenya rendah dari 150 sampai 400 dan menuju amplas yang memiliki grade yang tinggi yaitu hingga 2000. Lalu kelebihan dan kekurangan sanding. Kelebihan sanding yaitu yang pertama, teknik persiapan yang bagus sebelum memoles atau melukis. Yang kedua, menghaluskan permukaan dengan baik. Yang ketiga, semua bahan FDM dapat diamplas. Kekurangan dari sanding yang pertama yaitu memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu yang kedua, sulit untuk menjangkau fitur-fitur dengan detail yang kecil. Yang ketiga, yaitu dapat mempengaruhi akurasi dan dimensinya. Kita masuk ke post processing yang ketiga yaitu welding. Welding atau pengelasan merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan yang berfungsi menghubungkan bagian ABS menggunakan aseton. Aseton memiliki kemampuan untuk melelehkan ABS sehingga bagian ABS yang disambung menggunakan pengalasan aseton. Prosesnya cukup sederhana tetapi membutuhkan tangan yang tenang. Tekniknya adalah oleskan sedikit aseton ke bagian yang ingin dihubungkan pada bagian tepi yang meleleh untuk disatukan. Kelebihan dan kekurangan welding. Kelebihan dari welding ini adalah yang pertama, metode ini lebih kuat dari metode bergabung lainnya atau metode penggabungan lainnya. Yang kedua adalah metode ini sangat murah. Yang ketiga, diperlukan tingkat keterampilan yang rendah. Lalu yang kekurangan dari welding tersebut, yang pertama, jika terlalu banyak aseton yang diterapkan, maka seluruh bagian bisa hancur. Yang kedua, pengelasan tidak sekuat bagian lainnya. Yang ketiga, hanya ABS yang dapat dilas dengan aseton. Lalu kita masuk ke post processing yang keempat yaitu guiling.
atau perekatan. Merupakan sebuah teknik pasca pemrosesan yang berfungsi sama dengan welding, yaitu merekatkan sebuah permukaan benda ke permukaan benda lainnya dengan menggunakan lem. Kelebihan dari teknik ini yaitu yang pertama, bekerja dengan filamen umum. Jadi bekerja pada filamen umumnya. Lalu yang kedua, murah. Yang ketiga, tidak perlu memakan banyak waktu. Lalu kekurangan dari teknik ini adalah yang pertama, tidak sekuat pengelasan. Bagian lemah pada titik perekatan. Jadi kekurangan dari guiling yang pertama ini memiliki bagian lemah pada titik perekatannya. Lalu yang kedua, bisa berantakan. Kita masuk ke post processing yang kelima, yaitu priming dan painting. Priming merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan yang berfungsi untuk melapisi permukaan benda hasil 3D printing dengan cat primer dan semprotan primer sebagai cat dasar dari benda tersebut. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan dari priming and painting yaitu yang pertama, meningkatkan tampilan, menambahkan warna serta nuansa pada bagian tertentu. Yang kedua yaitu memberikan permukaan akhir yang halus. Yang ketiga yaitu bekerja pada semua bahan FDM. Kekurangannya yaitu relatif memakan waktu. 2. Bisa mahal karena peralatan yang dibutuhkan. Yang ketiga, beberapa keterampilan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lalu kita masuk ke teknik yang keenam atau jenis yang keenam dari post processing, yaitu smoothing. Smoothing merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan yang berfungsi untuk melapisi cat aseton dan untuk menghaluskan garis-garis pada suatu permukaan benda 3D printing. Cara smoothing ini sangat sederhana dengan menuangkan aseton ke dalam cetakan benda. Lalu proses tersebut berlangsung selama 10 hingga 20 menit. Kelebihan dari teknik ini adalah permukaan halus dan mengkilap. Yang kedua, aseton yang relatif murah. Yang ketiga yaitu cepat untuk mencapai keadaan tertentu. Kekurangan dari teknik ini adalah perataan aseton hanya dimungkinkan untuk cetakan ABS. Lalu yang kedua, akurasi dimensi dapat dikompromikan. Resiko melengkung untuk cetakan yang lebih besar. Yang ketujuh adalah polishing. Polishing merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan atau post processing yang berfungsi untuk menghaluskan permukaan. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan pemoles plastik. Kemudian bagian yang akan dipoles tersebut harus melalui proses pengamplasan agar didapatkan hasil yang maksimal. Kelebihan dari polishing adalah yang pertama, menghasilkan permukaan yang halus dan menjadi seperti cermin karena mengkilap. Yang kedua, murah, kecuali jika Anda berinvestasi di Dremel. Kekurangan dari polishing ini yang pertama adalah akurasi dimensi dapat dikompromikan. Lalu diperlukan tingkat keterampilan yang sedang. Kita masuk ke bagian 8 yaitu hydro dipping. Hydro dipping merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan yang berfungsi untuk proses pengecatan transfer air. Pencelupan hydro ini adalah proses penerapan desain grafis tercetak ke objek padat menggunakan kertas transfer air khusus. Pencelupan hydro hanya digunakan untuk meningkatkan estetika objek dan tidak mengubah nuansa atau sifat dimensi apapun. Namun, kemungkinannya tidak terbatas dengan grafik yang dapat Anda tambahkan ke bagian tertentu. Jadi, ini adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan atau membuat cetakan 3D Anda lebih menarik. Kelebihan dan kekurangan hydro dipping.
Kelebihannya yaitu akurasi dimensi dipertahankan oleh dimension. Yang kedua, kebebasan desain lengkap. Yang ketiga, bekerja pada semua bahan. Kekurangannya adalah yang pertama, transfer kertas bisa mahal. Yang kedua, diperlukan beberapa upaya untuk merasakan teknik ini. Yang ketiga adalah tidak tahannya terhadap goresan atau kerusakan permukaan lainnya. Oke, kita masuk ke bagian 9 yaitu epoxy coating. Ya, epoxy coating ini merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dan menutup bagian yang berpori sekaligus menjadi lapisan pelindung cat secara keseluruhan. Kelebihan dari epoxy coating ini yang pertama meningkatkan kekuatan pada bagian permukaan benda. Yang kedua yaitu menambahkan lapisan pelindung yang tahan lama. Kekurangannya garis lapisan tidak akan hilang seluruhnya. Terakhir yaitu electroplating. Ya, electroplating merupakan sebuah teknik pada pasca pemrosesan yang berfungsi untuk menambahkan logam ke logam lainnya atau bagian dengan permukaan konduktif. Proses ini dapat meningkatkan kekuatan dan penampilan visual pada sebuah benda 3D printing. Ya, kelebihan dari electroplating ini yang pertama adalah bagian menjadi lebih kuat dan konduktif. Yang kedua, jika dilakukan dengan benar, akurasi dimensi tidak akan terganggu. Yang ketiga, penampilan visual akan ditingkatkan. Lalu kekurangan dari electroplating. Yang pertama, diperlukan tingkat keterampilan yang tinggi. Yang kedua, bisa berbahaya jika Anda tidak memakai peralatan keselamatan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan oleh paparan materi tadi. Apabila saya memiliki kesalahan baik di dalam perkataan maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.